Oke, ya, saya mulai. Bismillah, Assalamualaikum dan selamat malam. Nah, jadi Malam Bang. ya di pertemuan hari ini eh, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kan kita udah belajar sampai teorema limit pusat. Nah, jadi ternyata ada materi sedikit lagi terkait teorema limit pusat itu sebelum nanti ke statistika inferensi. Nah, jadi ada yang namanya itu adalah pendekatan binomial, pendekatan binomial dengan distribusi normal. Nah, jadi kita mau melakukan sebuah pendekatan gitu dengan distribusi binomial tapi menggunakan distribusi normal. Nah, kemarin kan sebenarnya di teori limit pusat itu kita udah tahu sih bahwasanya banyak distribusi yang ketika n-nya membesar itu dia mendekati atau konvergen ke distribusi normal. Nah, jadi di sini ya kita misalkan sebuah kenapa x-nya ini? X, bentar ini ada yang mau masuk. Sebentar. Sorry, lihat ini dulu. Hmm, Nah, oke. Nah, jadi misalkan si X besar ini dia berdistribusi binomial. Ya, dia berdistribusi binomial dengan parameternya n dan theta. Nah, jadi kita sebenarnya bisa tahu nih bahwasanya dari sini si X itu sebenarnya adalah sigma dari si XI. Ya, XI ini penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N. Oke, penjumlahan dari I-nya 1 sampai N dari si XI. Nah, di mana di sini si XI itu dia berdistribusi Bernoulli dengan parameternya 1 dan theta. Nah, jadi dengan catatan apa di sini bahwasanya si XXI ini dia IID atau Identic and Independent Distribution. Jadi dia distribusi yang identik dan saling bebas. Nah, jadi si binomial ini kan sebenarnya kan dia n. Nah, jadi dia ada penjumlahan dari distribusi Bernoulli dengan parameternya theta. Nah, jadi karena si XI-nya tadi itu dia berdistribusi Bernoulli dengan parameter satu theta atau parameternya theta, maka dari sini kita tahu ya, kita tahu bahwasanya dari distribusi Bernoulli ini apa? Ekspektasi XI-nya itu sama dengan theta dan variansi dari XI itu adalah theta 1 min theta. Nah, karena ini apa? Ya, kita bisa tahu bahwasanya si X yang berdistribusi binomial parameternya n theta, parameternya si n theta tadi memiliki ekspektasi itu adalah n dikali theta dan variansi X itu adalah n theta dikali 1 min theta. 1 min theta. Nah, jadi menurut teorema limit pusat kemarin, menurut teorema limit pusat, ya, ketika n-nya ini membesar, maka si X tadi akan konvergen ke mana? Ke si distribusi normal, konvergen distribusi normal n 0,1. Ya, dengan rataan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Nah, dari sini apa akibatnya? Ya, akibatnya adalah peluang dari A kurang dari X kurang dari sama dengan B itu sama dia, bukan sama dengan, tapi dia dihampiri nilainya dengan apa? Dengan, ya ini tadi. Nah, si A dikurang N theta dibagi akar N theta 1 min theta kurang dari Z kurang dari B dikurang N theta dibagi
akar n theta 1 min theta. 1 min theta. Nah, namun karena tadi si X-nya ini kan dia apa? Dari sini kita bisa tahu ya kalau misalnya binomial berarti dia apa? Diskrit. Nah, karena dia diskrit, ini kenapa penanya? Oke. Nah, karena dia diskrit, nah, jadi perlu adanya koreksi kontinuitas ya. Kalau distribusi normal itu dia masuknya diskrit atau kontinu? Gimana? Kalau normal itu dia diskrit atau kontinu? Diskrit, Bang. Distribusi normal itu diskrit apa kontinu ya? Saya lupa juga. Kontinu kan ya? Nah, karena dia kontinu tadi, kan kita mau mendekati apa ya tadi judulnya? Kita pendekatan binomial dengan distribusi normal. Nah, karena tadi dia itu kontinu, ya si normalnya itu kontinu, makanya kita mau koreksi, ada koreksi kontinuitasnya. Jadi nilainya masing-masing itu nanti dikurangin dengan 0,5 dan juga ditambahin 0,5. Ya, sehingga si peluangnya tadi, peluang A kurang dari X kurang dari B, itu kita tambahin min dan plus 0,5 ya. Sebentar ini penanya agak karena kita record. Nah, jadi dia A dikurang N theta dikurangin 0,5. Nah, ini dibagi sama akarnya. Jadi pokoknya yang rumus yang di atas tadi itu dia dibagi sama ditambahin min 0,5 dan plus 0,5. Berarti ini n theta 1 min theta. Oke, bentar-bentar. Kalau di record dia berat banget kayaknya. Nah, kurang dari Z, kurang dari B-nya, dikurang kenapa jadi S? Sebentar. Ini jadinya adalah B dikurangin dengan B dikurang, oh kenapa N besar? Oke, sebentar. Ini N kecil. N theta ditambahin 0,5. Nah, jadi tinggal ditambahin dan dikurangin 0,5. Nah, ini dibagi akar dari N theta 1 min theta. Satu min theta. Nah, sebagai contoh ya. Ini kenapa jadi ngomong? Misal, contohnya ya. Misal X itu berdistribusi binomial dengan parameternya 200 dan 0,5. Nah, dia dan 0,5. Nah, jadi ini N-nya, yang ini adalah tetanya. Ya, ini adalah tetanya. Sebentar. Ini kalau di record nggak tahu misalnya. Nah, jadi kalau kita mau menilai misalnya menghampiri nilai dari peluang 95 kurang dari X kurang dari 105. Nah, kita tinggal masukkan aja sebenarnya ke rumusnya yang di atas tadi.
Nah, ini tinggal dimasukkan saja, berarti jadinya A-nya adalah 95 dikurangin. Nah, 200 dikali tetanya 0,05. Sebentar, ini pena kali 0,5 dikurangin 0,5 dibagi. Ada yang bisa report nggak? Soalnya nggak tahu kenapa kalau misalnya sambil record ya, ini penanya kayak bermasalah gitu, nggak bisa menulis dengan bebas. 200 0,5 dikali 0,5. Ini kurang dari Z, kurang dari berarti ini 105 dikurangin 200 kali 0,5 dikurang 0,5 dibagi ini 105 ya. Akar dari 200 dikali 0,5 kali 0,5. Jadi bentar. Ini 0, oke 200 0,5 0,5. Nah, ini tinggal kita hitung saja pakai kalkulator nilainya. Nah, kalau dihitung pakai kalkulator nanti didapat nilainya itu. Oke, ini peluang ya. Mana peluangnya? Nah, ini peluang ya. Kalau dihitung nilainya itu berapa? Oh, nilainya min 0,7778 kurang dari Z kurang dari 0,778. Oke. Ini 0,7778. Nah, kalau dihitung nilainya ini pakai tabel Z, oke, sorry. Kalau formulasinya ini yang mendekati saja ya, yang di bawah sudah sama dengan. Nah, ini kalau kita hitung nilainya pakai tabel Z, nanti dapatlah nilainya 0,56331. 331. 331. Seperti itu saja. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak? Soal di sini ada yang terkait C-square sepertinya. Oke, ini binomial. Nah, kemarin yang ini udah dikerjain soalnya. Yang nomor 3 ini. Nah, jadi cara pengerjaannya itu mirip seperti ini ya. Oke, mirip seperti ini cara pengerjaannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya lanjut dulu lah ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya itu pendekatan distribusi Poisson dengan distribusi normal. Distribusi normal.
normal. Nah, jadi kalau saya punya X, atau kenapa penanya? Kalau misalnya saya punya X yang berdistribusi Poisson, ya dengan banyaknya itu n parameternya, itu adalah n. Parameternya adalah n. Nah, maka sebenarnya x ini itu apa? Dia sama aja dengan jumlahan ketika si xi-nya itu berdistribusi Poisson dengan parameternya satu. Maaf, Bang. Ya? Bang, Ya? suaranya ini macet-macet, Bang. Oh, oke. Sebentar ya, saya kayaknya ini wifi-nya. Sebentar, saya coba sambungin ke wifi yang satunya lagi ya. Sorry. Sebentar ya. Kalian ada yang pakai laptop yang bisa record? Aku nggak pakai laptop, Kak. Misalnya kalau misalnya dia sambil record, nggak tahu kenapa penanya itu kayak susah gitu ditulisinnya. Jadi ya repot, ini mana lagi wifi-nya? Nggak nyambung. Oke, saya coba wifi-nya dulu. Sorry. Oke, sebentar ya. Oke, kalau sekarang masih putus-putus nggak? Kalau sekarang masih putus-putus nggak? Enggak, Bang. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi ketika tadi misalnya nih, si X-nya ini kan dia berdistribusi Poisson dengan parameternya N. Nah, jadi sebenarnya si X ini, oh ya, bentar. Nah, si X ini sama aja lah dia dengan jumlahan dari si XI. Jumlahan dengan si XI, di mana di sini XI-nya itu dia berdistribusi Poisson dengan parameternya 1. Berdistribusi Poisson dengan parameternya 1. Nah, di sini kita tahu bahwasanya apa? Ekspektasinya itu adalah XI itu adalah 1 dan variansi dari XI-nya itu adalah 2. Nah, maka dari sini kita tahu bahwasanya ekspektasi X itu adalah 1 dikali N. Ini ekspektasi X-nya adalah 1 dikali N atau N. Ya, dengan catatan tadi di sini apa? Si XI-nya itu dia IDD ya, independent dan identic distribution. Bang, macet Ya, lagi. oke. Ya, ini nggak tahu wifi-nya kenapa. Kayaknya sinyal saya yang lagi kurang baik sih di sini. Di sini itu dia adalah IDD ya, identik dan independent distribution.
Nah, jadi di sini variansi X-nya itu adalah ya 2 kita kali dengan N. 2 dikali N sama dengan 2N. Nah, jadi ya menurut teorema limit pusat, oke, teorema limit pusat, maka si X dikurangin dengan N, ya dikurangi dengan ekspektasinya, dibagi dengan akar dari N, ini konvergen distribusi dengan distribusi normal untuk N yang membesar ya. Ini konvergen distribusi normal 0,1. Nah, sehingga ya peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari B itu sama dia dengan ya peluang dari si A-nya kita kurang dengan N dibagi dengan akar N. Bentar. Oke, salah ya. Ini variansinya itu 1 ya. Ini variansinya adalah 1, maka yang ini juga harusnya 1 ya, tetap N ya. Nah, ini 1 dikali N. Nah, 1 dikali N. Nah, jadi ini N akar N, ini adalah dikurangin N akar N, kurang dari Z, kurang dari B, dikurangin dengan N dibagi akar N. Nah, sama kayak yang tadi ya, untuk mengurangi ya, untuk koreksinya ya, dengan koreksi kontinuitasnya, kontinuitas, maka peluang A kurang dari X kurang dari B itu bisa dihampiri ya, ini sama ya, sebenarnya dia dihampiri nilainya karena kita melakukan pendekatan. Nah, sama dengan peluang A kurang N kurang 0,5 dibagi dengan akar N kurang dari Z kurang dari B dikurangin N dikurang 0,5 dibagi dengan akar N. Nah, sebagai contoh ya, misalnya X itu berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah misalnya 10. Nah, maka peluang 5 itu kurang dari X kurang dari 7. Nah, yang ini sama dengan peluang berarti 5 dikurangin 10 dikurangin 10 0,5 dibagi dengan akar 10. Nah, ini kurang dari Z, kurang dari 7 dikurangin dengan 10 dikurang 0 ditambah ya, ini harusnya ditambah, ini ditambah.
dibagi dengan akar 10. Bagi akar 10. Nah, ini tinggal kita hitung saja nilainya ya pakai tabel Z ya. Berarti ini kita hitung dulu nih. Berarti 5 dikurangin 10 dikurangin 0,5 itu berarti minus 5,5 dibagi akar 10 ya. Minus 5,5 minus 5,5 dibagi dengan akar 10. Nah, itu min 1,739 kurang dari Z kurang dari ini berarti min 2,5 dibagi dengan akar 10. Nah, ini nilainya min 0,7905. Nah, ini tinggal dihitung saja nilainya menggunakan tabel distribusi Z ya. Tabel distribusi Z nanti nilainya dihitung berapa. Jadi seperti itu saja. Jadi kayak cuman ya kita masukin saja ke rumusnya. Jadi yang penting adalah kita tahu rumus peluang A kurang dari X kurang dari B-nya itu bentuknya seperti apa. Nah, selanjutnya itu adalah pendekatan distribusi chi-square. Pendekatan distribusi chi-square. Nah, pendekatan distribusi chi kuadrat atau chi square dengan distribusi normal. Dengan distribusi normal. Nah, jadi di sini kita punya nih X-nya itu berdistribusi ya chi square dengan parameternya N. Nah, jadi sebenarnya si X ini ya bisa kita tulis sebagai apa? Sebagai jumlahan dari chi square dengan parameternya 1 ya. X ini adalah ya jangan X-nya seperti ini. X-nya yang formal. Ya, X ya dengan apa? Dia berdistribusi ya jumlahan ya. Nah, dia itu jumlahan dari chi square yang parameternya 1. Sebanyak tentunya sebanyak N ya, X1, X2 sampai Xn. X, oke, ini XI dengan parameternya 1 ya. Di mana si X ini itu dia saling bebas. Ya, ini dia IID ya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya ya ekspektasi dari chi square itu adalah si parameternya itu sendiri. Berarti di sini kita punya bahwasanya ekspektasi dari XI itu sama dengan 1 yang mengakibatkan ekspektasi dari X itu sama dengan 1 dikali N sama dengan N. Nah, kemudian variansi untuk chi square itu sama dengan 2. Maka variansi dari si X itu sama dengan 2 dikali N, yaitu 2N. Nah, jadi menurut teorema limit ya, menurut TLP ya, teorema limit pusat, teorema limit pusat, maka si X dikurang N dibagi dengan akar 2N, ini dia berdistribusi normal. Kenapa N lagi? 2N.
2N, dia ini berdistribusi normal dia konvergen distribusi dengan normal 0,1. Nah, ya sehingga peluang ya A kurang dari X kurang dari B itu sama dengan, bukan sama dengan ya, tapi mendekati peluang A kurang N per akar 2N kurang dari Z kurang dari B dikurangi N dibagi akar 2N. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bang. Oke. Selanjutnya itu kita masuk ke materi yang ketiga itu adalah Bang mau nanya yang TLR itu tadi apa ya, Bang? TLP, teorema limit pusat. Saya singkat soalnya nulis Iya, yang TLP itu, Bang. teorema limit pusat. Teorema limit pusat ini yang kemarin. Teorema limit pusat bilang kemarin apa nih? Mana nih? Oke, Bang. Teorema limit pusat bilang bahwasanya nih, mana nih? Nah, si X bar dikurangi dengan mu dibagi sigma per akar N itu menuju atau konvergen ke distribusi normal gitu. Nah, makanya di sini sebenarnya untuk yang tadi pendekatan binomial, Poisson ataupun chi-square, bentar ini kenapa filenya tidak muncul? Nah, makanya di sini sebenarnya konsepnya itu kalau kalian perhatiin ya, jadi pada dasarnya sebenarnya nanti si X-nya itu dikurangin dengan ekspektasi dari X dibagi dengan variansi, bukan variansi, akar dari variansi dari si X itu. Nah, dia berdistribusi normal 0,1 gitu. TLP itu adalah teorema limit pusat. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanyakan lagi? Bang, berarti kalau yang materi kayak gini itu tuh kalau soal-soalnya kurang lebih hanya kayak yang masuk-masukin itu ya Bang ya? Iya, cuman kayak disubstitusikan aja. Tinggal nanti dilihat nilainya di tabel Z kayak gitu doang. Makanya biasanya sih Oke kayaknya Bang. kalau di UTS ya soal-soal yang bentuknya seperti ini nggak muncul. Malah kemarin seingat saya yang muncul itu kayak terkait ini kemarin mana ya? Yang bukan yang ini juga sih. Yang membuktikan itu yang pertama kemarin. Nah, yang konvergen peluang, konvergen distribusi kayak gitu doang. Soalnya biasanya sih soalnya lebih fokus ke yang itu sih. Misalnya kayak ini kemarin. Nah, ini kan soal UTS tahun kemarin tuh kayak gini soalnya. Nah, jadi biasanya dibuktikan. Jadi dipelajarin lagi aja, dikuatin di sini itu kayak gimana gitu. Karena kalau memang juga ya, kalau kita lihat dari buku rujukannya ya, buku Robert T. Hooke itu, di sana juga sebenarnya nggak banyak soal latihan. Eh, Makanya dari yang tahun tahun 2000 apa angkatan 19 sama angkatan 2020 soalnya juga nggak jauh beda gitu. Jadi bisa aja nanti ternyata soalnya itu diminta kayak untuk ngebuktikan dari teorema-teoremanya misalnya mana nih kemarin. Nah, nah, ini kan kemarin kan ada 5 nih teoremanya. Nah, bisa aja ternyata kalian diminta untuk eh, membuktikan salah satu teorema di antara yang kelima ini gitu. Jadi nanti dibaca-baca lagi aja PPT yang dari bapaknya itu terkait teorema-teorema itu gimana pembuktiannya. Sebenarnya pembuktiannya juga sederhana dan dia mengacu pada apa ketaksamaan C B set yang kemarin kayak gitu.
Bang, abang punya itu nggak bang soal kuis tahun lalu? Soal kuis tahun lalu, kalau saya nggak salah ya, soal kuis tahun lalu itu disuruh ngerjain, gitu ya, kayaknya disuruh ngerjain soal UTS yang tahun 2019 itu deh, kalau saya nggak salah ingat ya. Ya, soal UTS itu ngerjain soal-soal ini sih, seingat saya waktu kuis kemarin. Jadi kayak disuruh ngerjain ulang, karena emang soalnya itu juga emang bener-bener nggak banyak gitu loh, soal terkait ini. Jadi kayak soalnya itu muter-muter di situ aja sebenarnya. Kalau soalnya saya waktu itu kayaknya masih online, jadi nggak tahu ya. Kalau di bank ini nggak ada ya soalnya. Saya Enggak. adanya itu tuh soal UTS-nya. Kalau soal soal UTS pun itu soal UTS tahun lalu. Tahun 2021, iya tahun angkatan 19. Gimana? Siapa tadi yang mau ngomong? Oke bang, soalnya di bak nih nggak ada juga bang. Nanti saya coba cari deh ya. Saya juga lupa sih. Nah, soalnya itu ada apa? Nanti coba saya cek di grup WhatsApp. Oke, ada lagi pertanyaan? Bentar ya, saya sambil ngecas dulu. Tidak ada. Memang sebenarnya statistika matematika ini memang benar-benar kayak sangat abstrak sih. Saya juga udah coba mencari banyak referensi buku-buku, tetap memang ya sangat abstrak gitu. Saya bilang memang nggak beda jauh sama asum. Asum kan juga abstrak banget. Saya biasanya coba ya, saya sekarang nggak ngasih bukunya. Bukunya itu Stat Mat Statistika Matematika. Nah ini nih. Nah, tapi kadang baca-baca buku ini sih, ini itu memang buku statistika matematik untuk aktuaris. Nah, bisa saya baca-baca dari sini aja. Tapi untuk materi yang sebelum UTS itu, seingat saya di sini nggak ada. Nah, ini kan sebaran multivariat. Nah, ini, nah penduga parameter ini nanti. Nah, ini nanti eh, setelah UTS. Jadi yang ada di sini tuh materi terkait setelah UTS. Sebenarnya sebelum UTS sih harusnya udah ada masuk ke sifat-sifat penduga kayak kata biasan, efisien relatif, terus role framer. Nah, tapi ini nanti kalau saya nggak salah ingat sih harusnya sebelum UTS itu materinya itu sampai ciri-ciri penduga kalau nggak salah nama masalah ketakbiasan terus efisien dan raw Kramer dan lain-lainnya ini sampai statistik cukup lalu kelas eksponensial sampai nanti ke pengujian hipotesis yang ini itu tuh adanya di setelah UTS gitu. Kalau untuk materi yang terkait ini tuh apa sih terkait yang tadi yang teorema limit pusat itu nggak ada di buku ini seperti itu. Oke lah ya, kita coba lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya itu kan kemarin membahas terkait statistika inferensi. Nah, mungkin kalau di ADS dulu kan kita belajarnya statistika deskriptif. Nah, jadi di sini di statistika matematika ini kita belajarnya itu adalah statistika inferensi. Jadi bagaimana kita mengolah sebuah data sehingga dapat informasinya. Ya. Jadi ini materinya namanya dasar
statistika inferensi. Nah, jadi apa yang akan kita bahas di sini itu ada dua ya terkait sampling dan statistik. Ya, fokusnya pada sampling dan juga statistik. Nah, saya lanjutkan. Nanti juga kita akan melihat selang kepercayaan ya. Nah, jadi sampling itu apa? Ya, ketika misalnya saya punya sebuah populasi gitu ya, populasi dengan berukuran n. Nah, jadi di sini nanti akan ada banyak sampel acak ya. Jadi ada banyak sampel acak yang ada di dalam sampel ini, di populasi ini. Katakanlah saya punya populasi dengan apa? Dengan rataannya mu dan juga variansinya, simpangan bakunya ya. Simpangan baku atau variansinya itu adalah sigma. Nah, jadi di sini ketika misalnya saya punya sampel 1, nah maka si sampel 1 ini ya dia punya rataan sendiri ya. Rataannya apa? Rataannya kayak saya katakan aja lah X bar 1. Nah, di sampel 2 ini juga sama. Nah, sampel 2 juga ya memiliki rataan sendiri. Ya, katakan aja dia X2 bar. Begitu seterusnya. Untuk ini misalnya katakanlah ini sampel 3. Sampel 3 dia juga punya rataan sendiri. Apa rataannya? Ya kita katakan saja dia sebagai misalnya ini sampel KN deh. Misalnya ini sampel KN. Nah, maka dia punya rataan apa? X bar N. Nah, jadi masalahnya itu adalah kita nggak tahu mu dan sigma dari populasi ini gitu. Jadi si rataan dan simpangan bakunya itu adalah tidak diketahui. Nah, jadi dengan statistika inferensi inilah kita akan menduga atau mengestimasi ya, dari sampel yang diambil. Nah, jadi nanti ini kurang panjang ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan punya nih estimasinya, kita pakai topi itu sama dengan X bar dan sigma kuadrat topinya itu sama dengan S kuadrat ya. X bar ini kan apa? Rataan untuk sampel. Sedangkan S bar ini apa? Simpangan baku untuk sampel seperti itu. Nah, tapi menariknya apa? Ya, jadi ketika nih, katakanlah tadi gini, ya kalau misalnya si X barnya itu tadi, bukan X bar ya, si populasinya ini tadi ya, katakan jangan sebagai X ya. Saya tulis di sini saja. Nah, ketika tadi populasi, kemudian ini sampel. Nah, ketika si populasinya ini dia normal atau dia menyebar secara normal, nah katakanlah berarti kan kita punya di sini apa? Dia punya mu. Nah, maka rata-rata si sampel ini juga akan menyebar normal. Ya, maka di sini si sampelnya juga normal dengan apa? Dia mu X bar. Nah, rata-ratanya itu adalah mu X bar. Nah, tetapi kalau misalnya dia itu tidak normal ini maksudnya tidak menyebar normal ya datanya. Nah, maka di sini kan dia punyanya itu adalah mu. Nah, di sini juga nanti si rata-ratanya ini ya juga tidak normal. Ya, tidak normal. Nah, tapi menariknya di sini ketika nih n-nya besar, ketika n besar, nah maka dia itu akan naik ke atas. Jadi kan kalau distribusi normal itu kan biasanya cenderung seperti lonceng seperti ini. Nah, kalau ini kan normal nih, ini normal. Nah, ketika nanti dianya itu tidak normal, ketika n-nya besar,
nanti bentuknya itu kayak dia semakin tinggi ini. Nah, ya ini ketika apa? Ketika n-nya besar, n kecil ya. Ketika n kecilnya itu besar. Nah, tetapi ketika nih dia n-nya kecil, nah maka dia akan eh, miring kayak skewness-nya itu. Nah, jadi seperti ini. Nanti di sini ini ketika n-nya kecil seperti itu. Jadi ini dia n-nya kecil dan n-nya besar. Nah, kok besar lagi? N-nya kecil. N kecil. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita membahas terkait bagaimana sampling itu, nah tadi kan apa tujuan kita itu apa? Menduga atau mengestimasi. Nah, makanya di bab berikutnya kita akan belajar terkait apa? Pendugaan parameter. Nah, sebelum kita melakukan pendugaannya, kita harus tahu dulu parameter itu apa. Parameter itu adalah karakteristik dari populasi yang tidak diketahui, yang tidak diketahui. Nah, jadi kalau misalnya nih saya punya ubah acak X dengan fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya itu adalah fx theta. Nah, di mana si theta-nya di sini berlaku sebagai apa? Parameter dari distribusinya. Nah, karena si theta-nya ini nggak kita ketahui, maka si theta ini apa? Akan diestimasi ya, atau diduga nilainya. Nah, sebagai contoh, ketika saya punya X yang dia berdistribusi normal dengan parameternya itu adalah mu dan sigma. Ya, kita tahu di sini fungsi peluangnya ya FV-nya itu adalah F X mu sigma kuadrat itu 1 per sigma akar 2 V pangkat setengah dikalikan X dikurang mu dibagi sigma dikuadratkan. Untuk apa? X-nya bilangan real. Nah, sebenarnya kita tahu nih mana sih yang mau kita duga? Tentu nilai parameternya ini tadilah yang akan kita duga gitu ya. Ini adalah parameter yang akan diduga atau diestimasi. Contoh lainnya apa biasanya? Misalnya X itu berdistribusi Poisson dengan lambda. Parameternya lambda. Nah, berarti lambda ini adalah parameter yang akan diestimasi nilainya. Nah, jadi secara umum pendugaan dari parameter ini dia dibagi jadi dua cara, ya. Pendugaan parameter itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu penduga titik, dan yang kedua itu adalah penduga selang. Nah, jadi penduga titik ini kita hanya mengambil apa? Menggunakan suatu bilangan tunggal. Gunakan satu bilangan tunggal. Nah, tetapi ketika selang ya namanya aja udah selang ya. Berarti dia apa? Memberikan selang nilai ya. Ada selang nilai. Nilai dari si parameternya. Nah, jadi yang akan kita pelajari di sini itu adalah selang yang dia penduga selang. Nanti penduga titik itu setelah ini. Jadi nanti setelah kita belajarnya penduga selang dulu, baru nanti penduga titik. Penduga titik tadi untuk yang ini tadi nih. Nah, penduga titik metode penggunaannya itu ada metode momen, maksimum likelihood, terus nanti ini
sifat-sifat penduganya. Nah, sekarang itu kita melakukan pendugaan selang dulu. Nah, untuk pendugaan selang, nah di sini dia juga dibagi jadi beberapa. Nah, yang pertama itu adalah ketika selang kepercayaan untuk rataan, ya. Selang kepercayaan untuk rataan. Nah, jadi jika yang pertama si populasi tadi menyebar normal, jadi kan tadi ada dua kemungkinan ya, dia normal atau tidak normal. Nah, jadi si selang kepercayaan untuk rataan ini berlaku untuk ketika populasinya menyebar normal. Kemudian yang kedua apa? Ketika populasi tidak menyebar normal, tetapi ukuran sampelnya besar. Ukuran sampel besar. Ingat tadi, ketika sampelnya itu membesar, ya di sini tadi, ketika si sampelnya membesar tadi berdasarkan teorema limit pusat, dia akan menjadi normal gitu. Nah, maka dari sini si selang kepercayaannya tadi, ya, maka selang kepercayaan bagi mu adalah, ya jadi dia kalau namanya selang berarti ada dua ya, X dikurang Z alpha per 2 dikalikan sigma per akar N, ya, kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Nah, jadi semakin besar tingkat kepercayaannya, maka makin besar nilai Z, yang artinya semakin besar selang kepercayaannya. Nah, sebagai contoh, ya misal saya punya N-nya itu adalah 200. Nah, kemudian diketahui bahwa X bar-nya itu adalah 120, kemudian simpangan bakunya itu S-nya itu adalah 40. Nah, ditanya itu adalah selang kepercayaan pada 90%. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya ini tadi ya. Berarti apa X bar? Ya rumusnya tadi kan dia X bar, berarti X barnya sini 120 dikurangin. Nah, Z alpha per 2 ya di sini untuk Z alpha per 2 untuk 95% itu nilainya adalah sebentar. Apa? Biar itu apa? Aku sempal. Iya sempal. Kalau dia mau, kalau nggak mau bilang aja. Apa sih? Lontong, sate Padang, tapi ayam, jangan sapi. Kalau nggak ada, nggak usah. Sempal 5.000. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berarti 120, kemudian tadi nilainya adalah 1,645 ya. Jadi kalau misalnya selang kepercayaannya ini berarti di sini alfanya adalah 10%. Maka otomatis alfa per 2-nya adalah 5%. Dan nilai Z-nya itu adalah ini ya. Nah, jadi seperti itu ada diketahui ya.
Kemudian berarti kita masukkanlah nilainya berarti 1,645 dikali S-nya tadi adalah 40 ya, dibagi akar dari N-nya 200. Nah, dikurangin kurang mu kurang dari 120 ditambah 1,645 dikali 40 per akar 200. Nah, ini kalau kita hitung nilainya itu adalah 115,36 kurang dari mu kurang dari nggak ada sama dengan ya, kurang dari saja, kurang dari apa yang bisa. Nah, kurang dari si 124,65. Jadi inilah selang kepercayaan gitu ya. Jadi selang kepercayaan percayaannya ya adalah ya ini nilainya gitu ya, berada di antara 115,36 dan 124,65 seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Tidak ada? Bang. Oke, nah ini mungkin saya tuliskan ya. Di sini adalah nilai Z dari tingkat kepercayaan yang umumnya digunakan ya. Jadi misalnya ini TK-nya itu adalah 90%, kemudian ini 95%, dan yang terakhir biasanya 99%. Nah, maka tadi sini alfanya adalah tinggal 1 dikurangin ini, ya berarti ini adalah 10%, yang ini 5%, yang ini berarti 1%. Nah, berarti alfa per 2-nya adalah 5%, yang ini 2,5%, yang ini 0,5%. Nah, sehingga nilai Z-nya untuk yang ini adalah 1,645 dan yang ini 1,960, yang ini 2,576. Nah, ini yang umumnya digunakan. Yang paling umum itu biasanya kalau nggak 90 ya 95 yang dipakai. Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, yang berikutnya itu adalah selang kepercayaan Oke, sebentar. Oke, cek suara saya masuk. Sebentar. Oke, cek suara saya masuk. Masuk, Bang. Oke, lagi-lagi saya terpental. Nggak tahu tadi tiba-tiba laptop saya mati. Oke, tadi sampai di mana? Sampai sini ya? Nah, saya lanjutkan ya. Jadi yang berikutnya itu adalah selang kepercayaan untuk rataan dan variansi berbeda.
Nah, jadi ketika untuk selang kepercayaan ini berarti apa? Berarti kita punya dua buah poba acak. Nah, jadi misal nih, misal saya punya X ya dengan rataannya itu mu dan variansinya itu adalah katakanlah sigma 1 kuadrat. Kemudian saya punya Y ya, dia punya rataannya itu mu 2 dan variansinya sigma 2 kuadrat. Nah, maka dari sini saya punya ya katakanlah segitiga ini itu sama dengan selisih dari uh, kedua rataannya ini ya. Mu 1 dikurangin dengan mu 2. Ya, ini adalah beda selang kepercayaannya. Beda selang kepercayaan antara kedua pola acak itu. Nah, jadi ketika nih saya punya si X-nya ini, dia punya anggota ya, si X1, X2, dan seterusnya sampai Xn1, dan si Y itu punya sampel. Ini kan poba acak ya, atau populasi. Nah, ruang apa anggota sampel acaknya itu adalah Y1, Y2, sampai ke Yn2 misalnya, di mana masing-masing dari ini adalah identik dan saling bebas. Nah, maka kan saya punya jadinya apa? Si X bar itu sama dengan ya sigma dari X I dibagi dengan N1. Nah, dan si Y bar itu berarti sigma dari YI dibagi dengan N2. Nah, kedua hal ini merupakan apa? Rataan sampel. Ya, rata-rata itu kan apa? Ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, sedangkan kita punya penduganya tadi adalah, ya karena tadi sini mu 1 dengan mu 2, ya sama aja dengan si X dikurang Y. Nah, rataan si X dan si Y ini kita kurangkan. Nah, ini akan menjadi apa? Ini merupakan penduga tak bias dari si theta yang di sini tadi. Bukan theta sih, namanya segitiga. Saya lupa bacanya. Nah, sehingga kita akan punya bahwasanya variansinya itu adalah sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Dibagi sama N2. Dibagi dengan N2. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya ya S1 kuadrat atau variansinya itu adalah apa? Sigma dari XI dibagi dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan N1 dikurang 1. Ya. Dan berarti nilai dari S2-nya ya untuk si Y itu sama dengan sigma dari YI dikurangin dengan Y bar dikuadratkan dibagi dengan N2 dikurangin 1. Nah, jadi penduga dari variansi, jadi penduga variansi populasi dari variansi sampel, ini kan nilai variansi sampel ya, itu Z sama dengan si theta topi, bukan theta ya, segitiga topi dikurangi segitiga dibagi dengan akar dari nilai yang ini tadi, si S ya. Jadi si S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Kita punya selang kepercayaan untuk
si theta yang tadi ya mu1 dikurang mu2 itu adalah tinggal kita kurangin saja ya. Jadi mirip seperti tadi, berarti X bar dikurangin dengan Y bar ya, ini dikurangin dengan Z alfa per 2 dikali ya si nilai akar yang ini tadi. Akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kurang dari Z, dari Z sih. Kurang dari si mu1 dikurang mu2 ya. mu1 kurang mu2 kurang dari lawannya ini berarti tambah. Berarti X bar dikurang Y bar ditambah Z alfa per 2 akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, jadi si yang ini tadi, si bentuk yang bawah ini adalah sebenarnya error dari si X bar dikurangi dengan Y bar. Nah, ini kita bahas dulu terkait materinya. Jadi, ketika ada soal, berarti kita tinggal gunakan saja rumusnya ini ketika misalnya ada rataan dan variansinya itu berbeda. Nah, kita lanjut dulu. Yang berikutnya itu ada ketika misalnya rataannya beda tapi variansinya sama. Ya, ini seorang kepercayaan untuk rataan berbeda dan variansinya sama. Ya, jadi misal nih saya punya X ya, dia berdistribusi dengan parameternya mu1 dan sigma kuadrat sama kayak tadi, Y-nya juga sama, ini mu2 dengan sigma, ini 1, ini 2 kuadrat. Oh, ini tadi katanya variansinya sama ya, jadi tidak perlu kita bedakan. Nah, sigma kuadrat. Nah, katakanlah dari sini saya punya sampel acak dari si X itu adalah X1, X2 sampai XN1 dan si Y itu Y1, Y2 dan sampai si YN2 ya. Jadi ada sebanyak N1 dan N2 untuk bahasa Y dengan catatan bahwasanya mereka itu saling bebas ya. Ini tadi dia IID ya. Nah, maka kita punya N itu sama dengan N1 tambah N2 ya. Jumlah semua populasi itu ya jumlah sampel acaknya. N1 ditambahin N2. Nah, dugaan untuk si segitiganya itu tadi adalah tinggal sama kayak tadi. X bar dikurang Y bar. Oke, sebentar. Nah, jadi di sini kita asumsikan bahwasanya apa? Si X bar-nya itu ya dari informasi tadi ini, si X bar-nya ini dia akan berdistribusi normal ya ketika N-nya sangat besar dengan parameternya mu1 dan sigma kuadrat per N1 dan si Y bar-nya itu akan berdistribusi normal dengan mu2 parameternya mu2 dan sigma kuadrat per N2. Dengan catatan bahwa dari sini ya, si X dan juga Y bar itu saling bebas atau IID ya, saling bebas. Nah, jadi kita akan punya si X bar dikurang Y bar dikurangin dengan mu1 dikurang mu2 dibagi sigma akar dari 1 per N kuadrat ditambah 1 per N 2 ini N1 ya, N1 dan N2 maksudnya. Nah, N1 per N2 ya ini akan bukan akan ya.
ini juga akan berdistribusi normal dengan parameternya 0,1. Ya, ini sesuai dengan apa? Teorema limit pusat. Nah, dia akan berdistribusi normal apa? Jika, ya catatannya adalah jika si SP kuadratnya itu sama dengan ya N1 dikurangin dengan 1 dikalikan dengan S1 kuadratnya, kemudian ditambah N2-nya dikurangin 1 dikalikan dengan S2 kuadratnya, kita bagi dengan N1 ditambah N2 dikurangin dengan 2. Jadi si SP kuadratnya ini adalah penduga tak bias dari si sigma kuadrat. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, bentuk dari N1 dikurangin 1 dikali S1 kuadrat dibagi dengan sigma kuadratnya. Nah, ini merupakan distribusi apa? Distribusi chi-square. Nah, ini dia adalah distribusi chi-square. Chi-square dengan parameternya adalah si N1 dikurangin 1. Dan untuk yang N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat ini juga merupakan chi-square dengan parameternya N2 dikurangin 1. Nah, jadi kita bisa mencari menggunakan tabel T ya. Kalau dia chi-square itu pakai tabel T. Nah, jadi si T-nya itu sama dengan X bar dikurang Y bar dikurangin dengan yang ini tadi. Yang di atasnya tadi. Mu 1 dikurangin mu 2 dibagi dengan si SP-nya. Ya, akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Ya, bentuk yang ini tadi. Cuman si sigmanya kita ubah jadi si SP. Nah, ini dia itu berdistribusi ya student T dengan derajat bebasnya. Derajat bebasnya adalah N-2. Karena ada 2 peubah acaknya. Nah, jadi selang kepercayaannya itu ya selang kepercayaannya itu adalah ya si X bar dikurang Y bar dikurangin T berarti ini si alpha per 2, N-2 ya tabel T dengan kepercayaannya si alpha dibagi 2 dikomakan dengan N-nya itu apa derajat bebasnya adalah N-2. Nah, ini kita kalikan dengan SP dan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, dan batas atasnya berarti menjadi tambah ini, lawan ini ya. Jadi X bar dikurangi Y bar ditambahin dengan T alpha per 2 N-2 dikali dengan SP-nya akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Ya, jadi ini selang batas bawahnya, ya ini adalah batas atasnya. Oke, nah dan yang terakhir adalah selang kepercayaan proporsi. Nah, setelah ini baru kita bahas contoh soalnya. Selang kepercayaan proporsi
ya. Jadi ingat tadi ketika si n-nya itu membesar, maka dia menyebar secara normal. Jadi saya punya ya di sini sigma dari V to P ya. P proporsi itu disimbolkan dengan P. Nah, itu sama dengan akar dari P dikali 1 min P per N. Nah, maka ini akan diestimasi ya. Estimasi. Jadi apa? Sigma topi dari si P topinya itu adalah akar dari P topi dikali 1 min P topi dibagi dengan N. Jadi selang kepercayaannya itu adalah si P topinya kita kurangin dengan tabel ya, tabel Z alfa per 2 karena di sini tadi dia asumsinya adalah berdistribusi normal untuk N yang besar. Nah, dikalikan si akar ini tadi yang ini. Berarti ini adalah V topi 1 min V topi dibagi N kurang dari si P kurang dari P topi ditambah Z alfa per 2 dikali akar P topi 1 min P topi per N. Nah, ini selang kepercayaannya. Nah, kalau misalnya proporsinya berbeda, itu gimana? Nah, ketika ada dua kubah acak, tapi dia proporsinya berbeda, gitu ya. Untuk proporsi berbeda, ya katakanlah tadi kita punya si, misalnya ada X, ya dia berdistribusi Bernoulli dengan parameternya 1 dan V1. Kemudian Y berdistribusi Bernoulli dengan parameternya 1 dan V2. Nah, misalkan dari sini kita punya sampel acak ya. Sampel acaknya adalah X1